Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, jumpa kembali dengan Pak Yuda. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-4. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi pembelajaran kita sebelumnya? Ayo kita ingat kembali. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perilaku dan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mengetahui luas letak wilayah negara Indonesia, membuat peta sederhana, dan mengidentifikasi ide pokok dan kalimat pengembangnya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia, pengembangan sikap gotong royong sebagai modal dasar pembangunan negara Indonesia, dan menemukan ide pokok dalam bacaan. Bapak harapkan pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya kalian dapat menggali wawasan dan ilmu pengetahuan dengan baik. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu melalui kegiatan pengamatan peta, kalian dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia dengan tepat. Melalui kegiatan menggali informasi, kalian dapat menyebutkan kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Melalui kegiatan eksplorasi, kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan tepat. Melalui kegiatan membaca, kalian dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tepat. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan percaya diri. Anak-anak, kemarin Edo bermain ke kandang kelinci Pak Rudi. Ketika di kandang kelinci, selain mengamati kelinci-kelinci yang lucu dan lincah, Edo juga mengamati kandang kelinci milik Pak Rudi. Edo mengamati bagian per bagian kandang kelinci. Edo mengamati tata letak pembagian kandangnya. Hewan kelinci merupakan hewan yang sangat sensitif, yaitu hewan yang tidak begitu kuat dengan cuaca yang tidak stabil, dan juga hewan yang mudah terkena penyakit apabila sanitasi kandang tidak baik. Maka dari itu, kandang kelinci harus disetting dengan baik supaya suhu udara di wilayah kandang stabil dan sanitasi ditata dengan baik supaya kandang tidak kumuh. Edo sangat kagum dengan tata letak dan pengaturan kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak Rudi menyeting kandang kelincinya dengan baik dan indah apabila dipandang mata. Ayo kita amati tata letak kandang kelinci milik Pak Rudi berikut ini. Tata letak kandang mulai dari tata letak tempat pakan, tempat minum, tempat khusus untuk indukan kelinci, tempat pembuangan kotoran, tempat penampungan air seni, tempat khusus untuk pembesaran kelinci, dan tempat khusus untuk kelinci pejantan ditata dengan baik oleh Pak Rudi. Tak luput
tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi pun ditata dengan baik pula. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang ke kandang kelinci akan menikmati indahnya kandang kelinci itu. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah menyiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kalian apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Jadi, kalau peta itu gambaran tata letak wilayah dan tempat yang lebih luas. Intinya, kalau denah itu gambaran tata letak yang lebih sempit. Contohnya, denah rumah, denah sekolahan yang lingkupnya lebih sempit. Sedangkan peta itu gambaran tentang tata letak yang lebih luas. Contohnya, peta kecamatan, peta kabupaten, dan sebagainya. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Anak-anak, sekarang kita buka kembali dan kita amati kembali peta Indonesia pada pembelajaran sebelumnya. Buka buku tema 1 halaman 27. Setelah kalian buka, silahkan kalian amati peta Indonesia tersebut. Lalu kita identifikasi dan kita tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Hasil identifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia tadi kalian tulis pada buku tulis kalian ya. Kalian buat tabelnya, lalu kalian isi sesuai dengan hasil identifikasi kita nanti. Untuk tabelnya bisa kalian lihat pada buku tema 1 halaman 31 sampai dengan halaman 35. Pulau mana saja yang akan kita identifikasi dan akan kita tulis kondisi geografisnya? Yang ke-1, silahkan kalian amati peta khususnya wilayah Pulau Jawa. Setelah peta wilayah Pulau Jawa kalian amati, ayo kita identifikasi kondisi geografis Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa mencapai 126.700 km persegi. Batas wilayah Pulau Jawa yaitu batas lautnya sebelah barat yaitu Selat Sunda, sebelah utara yaitu Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali, dan sebelah selatan Samudra Hindia. Batas daratan Pulau Jawa, sebelah barat yaitu Pulau Sumatera, sebelah utara yaitu Pulau Kalimantan, sebelah timur Pulau Bali, dan sebelah selatan Samudra Hindia. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa. Pantainya, Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Pantai Menganti, Pantai Tanjung Lesung, Pantai Parangtritis, dan lainnya masih banyak lagi. Nama laut, Laut Jawa, Samudra Hindia. Nama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa: Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, dan lainnya masih banyak lagi. Nama gunung yang ada di Pulau Jawa: Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Lawu,
Gunung Ijen, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Anak-anakku, untuk pulau-pulau selanjutnya bisa kalian amati, kalian baca kondisi geografisnya, dan kalian pahami. Yang kedua yaitu Pulau Sumatera. Silahkan kalian baca dan kalian pahami. Yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Silahkan kalian baca dan kalian pahami kondisi geografisnya. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Silahkan kalian baca juga dan kalian pahami kondisi geografis Pulau Sulawesi. Yang kelima yaitu wilayah Pulau Papua dan Maluku. Silakan kalian baca juga dan kalian pahami kondisi geografisnya. Yang keenam yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bisa kalian baca juga dan kalian pahami kondisi geografisnya. Nah, anak-anakku, jangan lupa hasil identifikasi kita tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia di atas kalian tulis pada buku tulis kalian ya. Setelah kalian mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bagaimanakah wilayah geografis negara Indonesia secara umum atau secara keseluruhan? Bagaimanakah keadaannya? Bagaimanakah keadaan geografisnya? Mintalah pendapat dari orang tua kalian, buatlah kolomnya pada buku tugas kalian, dan tuliskan jawaban atau kesimpulannya. Anak-anak, setelah kalian mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang tugas kalian yaitu diminta mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggal kalian. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kalian bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal kalian. Buatlah peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggal kalian pada buku tugas kalian. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 36. Anak-anakku, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Untuk mengembangkan atau meningkatkan wawasan kita tentang modal dasar pembangunan negara kita, yaitu negara Indonesia, ayo kita baca bacaan berikut. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan gotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga
terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Dari bacaan di atas, apabila kita simpulkan bahwa dengan memupuk dan meningkatkan budaya gotong royong, maka kita memiliki modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dengan gotong royong, rasa empati dan simpati antara masyarakat menjadi lebih kuat, dan juga dapat memupuk jiwa kebersamaan, saling menghargai, tidak membedakan agama, suku, ataupun golongan. Semangat gotong royong juga sangat bermanfaat dalam kelancaran pembangunan nasional. Setelah membaca bacaan di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam bacaan di atas terdapat 3 paragraf. Tugas selanjutnya untuk kalian, sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks bacaan gotong royong modal dasar pembangunan di atas. Masing-masing paragraf kalian temukan dan tuliskan ide pokoknya pada tabel berikut ini. Untuk paragraf 1, dapat kita identifikasi bahwa ide pokoknya yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Itulah ide pokoknya pada paragraf ke-1. Silahkan kalian lanjutkan mengidentifikasi ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga. Buatlah tabelnya pada buku tugas kalian. Kerjakan dengan teliti. Setelah tugas menemukan ide pokok pada bacaan di atas dapat kalian selesaikan, maka kalian sudah mampu membedakan antara ide pokok dengan kalimat pengembang. Sekarang, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menyusun paragraf yang baik, silahkan kalian mencoba mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang. Perintahnya, berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ide pokok ke-1 yaitu musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ide pokok ke-1 tersebut kalian kembangkan dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu dan baik. Ide pokok kedua yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Silahkan ide pokok kedua tersebut juga kalian kembangkan dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu dan baik. Tuliskan tugas mengembangkan ide pokok menjadi paragraf di samping ke dalam buku tugas kalian. Nah anak-anak,
Tadi kita sudah mempelajari beberapa materi pembelajaran, diantaranya mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia, mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Anak-anakku, meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring, Bapak harap kalian tetap semangat belajar. Dan pada masa pandemi virus COVID-19 ini, Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup, untuk tugas dan kerjasama kalian dengan orang tua, silahkan kalian lakukan identifikasi lingkungan kalian. Kesatu, dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggal kalian. Apa yang dapat kalian lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggal kalian? Silahkan dijawab, ditulis pada buku tugas kalian. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggal kalian? Sebutkan contohnya. Silahkan tugas di samping kalian kerjakan dengan baik dan teliti ya. Anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.